Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal ujwan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, berlanjut. Kemarin cerita bertanya bahwa hakikat-hakikat yang sedang dilaksanakan oleh KDM. Nah, ini kelihatan ada sesuatu ya. Pelajaran agama menyebutkan kalau kita berniat baik, kalau kita akan berjalan di jalan yang diluruskan oleh Allah, biasanya suka ada hikmah-hikmah atau ada apa? Ya suka ada jalan lah, diberi taufik dan hidayah. Itu seperti itu. Kadang-kadang kita melihat ya apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi atau ditemukan oleh KDM ini tidak sengaja. Contoh, dia hanya melihat mobil yang mengangkut aqua itu adalah gandengan atau apa ada yang belakangnya. Kemudian dia ngayatan apa ya, berjalan lambat karena berat. Ditanyakan si Ater, kemudian di stop, ditanya bahwa dia itu dapat berapa dan lain sebagainya, lalu diberi uang gitu. Setelah itu dia mikir jalannya rusak oleh aqua itu, ternyata macet. Itu kan mengganggu tentang ketertiban lalu lintas. Tidak sengaja dia datang ke Darmaga itu. Darmaga itu sekarang masuknya ke Kecamatan Kasomalang ya. Kasomalang bukan Cisalak. Karena dulu mah itu dari Cisalak kalau tidak salah. Aki juga kurang tahu lah bahwa lama Subang itu cuma 11 kecamatan. Sekarang mah jadi 26 katanya begitu. Ya, Aki kan sudah 46 tahun dari sana, sudah tidak di sana lagi. Nah, datang ke sana ternyata ngobrol banyak yang ketemu. Padahal tujuannya hanya menyarankan agar mobilnya diganti supaya tidak memakai gandengan karena jalan rusak dan kedua memacetkan lalu lintas. Ternyata banyak yang ketemu. Pertama adalah kebohongan, ya katakanlah kebohongan ya. Yaitu apa? Air jernih dari pegunungan aqua itu ternyata dari sumur, ya dari dalam tanah yang begitu dikuras begitu banyak. Itu satu ketemu. Katanya gantilah itunya cara kampanyenya. Yang kedua ternyata masyarakat di sana yang airnya dieksploitasi begitu banyak, dia malah minum dari air sumur, dari air kotor, bukan dari air itu. Yang kedua. Yang ketiga, ketemu ternyata aqua itu memberi bukan sogokan lah, Pak. Memberi uang kepada PDAM Subang sebanyak berapa? Sebanyak 600 juta per bulan. Kepada kepala-kepala desa yang ada di situ 20 juta per bulan. Berarti itu kan ketemu tuh semuanya. Ya. Jadi artinya bahwa bila sesuatu itu mencari kebenaran, itu biasanya suka diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Sunda namanya itu nudeli kacing cirihi, nusalah kacanir ban. Laku lampah anu salah, tang tumenang hukumulah, sabab geus jadi istilah wong salah satruning Allah. Itu namun diajar tina kebudayaan Sunda mah. Apakah itu bertentangan dengan agama? Ya enggak lah. Gitu. Apa mau menyebut musyrik seperti itu? Tidaklah ya. Bagus itu. Jadi ketemu segalanya. PDAM itu terus bokrok-bokroknya, yaitu pelurusan. Itu berarti dakwah, masih dakwah. Jadi dakwahnya bukan gorowok-gorowok di masjid atau di mimbar, tapi dengan kenyataan ketemu orang yang tidak benar itu diluruskan. Oke? Sekarang kenapa KDM itu suka kencang terhadap KB, keluarga berencana, bukan Aki karena orang BKKBN? Karena apa? Karena yang ditemukan itu dolalahnya itu ya
dikersakeun ku Allah itu yang ditemukan itu yang banyak anak, yang bermasalah hidupnya. Itu. Jadi sebetulnya Aki juga agak sedikit protes ya, mungkin yang diketemukan oleh Pak Dedi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah gitu. Katakanlah 10% dari 100 yang banyak anak itu, yang 90-nya sudah enggak. Tapi itu ada kenyataan. Memang Aki mulanya juga merasa malu. Kok kerja tuh tidak ada hasilnya, karena malah ketemu yang hal-hal yang banyak anak, yang sengsara. Itu kan pekerjaan Aki itu. Nah makanya dia kenceng. Walaupun sekarang itu dihujat sana hujat sini, ya tetap aja. Karena konsep hidupnya sudah melekat. Kita kembali kemana? Ke Karawang itu, Desa Wadas itu apa ya? Apa yang terjadi di situ lebih bergumul lagi kesalahan-kesalahan daripada yang di Bekasi. Apa yang di situ? Jaksa, ternyata mantan jaksa. Tipe polotot, nepi ka nunjuk-nunjuk ngan teu ngajak gelut meureunna. Jigana kalau tidak ada orang mah enggak tahu lah, tapi kan banyak di situ. Iya itu yang salah, sedikit-sedikit tahu, saya tahu, tapi tahu dibuktikan tidak bisa. Ada yang apa? Ternyata bawa sertifikat. Sertifikatnya apa? Tidak bisa baca. Makanya itu kan tidak melaksanakan ikro, tidak melaksanakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang kepada kita. Tidak dibaca itu. Izinnya untuk pertanian tapi dibikin untuk buat rumah. Itu kan kacau. Nah gitu ya, banyak sekali. Terus kemudian merubah wajah alam. Seingat Aki, yang namanya jalan dari Subang ke Ciater gitu dari dulu. Tukang ganas semakin banyak, kumuh, dan itu adalah tanah perkebunan. Ternyata itu adalah diberesin, ya beres lah. Karena kalau orang itu di situ di stop di kesalahan itu, dia akan mencari kebenaran. Mudah-mudahan ini adalah dakwah. Jarang Aki menemukan seperti ini. Apalagi sekarang di Pangalengan itu kan ternyata 145 hektar dijungkir-jungkirkan tuh teh dengan catatan akan dibikin tanaman atau sayuran. Oleh siapa? Oleh yang yang punya modal. Masyarakatnya di situ diperalat dengan alasan dia ini HGU perkebunannya sudah habis. Emangnya kalau HGU sudah habis, masyarakat bisa begitu saja memakai barang negara? Ada aturannya. Atau kalau gitu mah dibikin kepada seseorang yang lain ngiring ke. Kalau mau dibagi, bagilah semua. Itu jadi ketemu hal-hal yang tentu saja ini adalah satu buat kita semua ini contoh-contoh yang baik. Tapi sayang, memang sayang, karena sudah puluhan tahun ini kejadiannya, untuk diluruskan itu berat, tidak mudah ya. Contohlah kota Bandung yang menjadi kota sampah, Caringin didatangin beres, Gede Bage beres, tapi kan tidak dilanjutkan oleh aparat yang ada di situnya, kembali lagi menggunung dan lain sebagainya. Ya, jadi Citarum sudah begitu lecir, sudah begitu bagus, tidak dilanjutkan. Memangnya bisa sendiri? Ya, tidak bisa. Jadi itu yang disebut dengan dakwah kehidupan. Jadi dakwah. Kalau mengatakan dakwahnya hanya sekedar teori-teori yang dari Al-Quran, ini malah kalau menurut Aki sekarang lebih bagus. Contoh-contohnya itu yang salah, yang benar, yang nonton itu adalah sekarang. Bukan lagi sejarah-sejarah di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh, kan begitu. Kan itu bahaya itu, ya gitu. Jadi bahayanya apa? Bahayanya yang sekarang gitu, yang real, yang nyata, yang kelihatan gitu. Itu kan kejadian-kejadian di Sumatera seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Jadi yang disebut dengan banyak sekali ya dakwah-dakwahnya Kang Dedi sekarang ini. Karena apa? Dia berani dakwah. Misalnya duit-duitnya disalurkan. Yang BUMD itu Bang Jabar itu kan salah satu. Di situ sahamnya gubernur, sahamnya Pemprov. Makanya
Ya Aki kira lah begitu, biasanya lebih gede. Tapi duit CSR dari Bank Jabar itu sekarang kan kelihatan sekali itu diserahkan untuk membuat rumah rakyat, untuk membantu yang kecelakaan dan lain sebagainya. Itu transparan semuanya. Ya, oke. Nah, ada juga Baznas. Itu kan membagikan baz itu kemana nih? Ya, tidak dibagikan begitu saja, tapi sekarang disalurkan. Sampai kemarin Baznas itu mau memberi 1 miliar untuk bantuan ke Sumatera, dilarang oleh Pak Dedi. Jangan 1 miliar. Kan itu yang jadi ketua Baznas itu kan gurunya. Ya, jangan 500 saja karena nanti ada keperluan lagi di kita. Begitu. Ya, itu yang disebut dengan bijaksananya. Banyak, Ki, jangan dilihat yang bagusnya saja, yang jeleknya. Silahkan Anda melihat dari jeleknya, Aki melihat dari bagusnya, nanti kan jadi seimbang. Tapi pelajar Aki sedang belajar melihat orang itu dari bagusnya. Kalau dilihat dari jeleknya, pakai kacamata hitam, orang putih pun akan kelihatan hitam. Tapi kalau kita bijaksana melihat orang dari yang bagusnya saja, insya Allah kita akan menjadi orang yang bijaksana. Sekian dulu ya. Jadi sekali lagi nu delik kacing cirhi nu salah kacanir bangban karena akibat pengalaman yang begitu luas dan benar gitu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.